Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Sherly Dwi Lestari, saya absen 32, saya dari kelompok 5 kelas 93. Saya akan mempresentasikan tugas pendidikan Pancasila tentang korupsi. Judul yang saya pilih kemarin adalah Korupsi Tambang Timah Blok Medan Bangka Belitung. Yuk teman-teman, disimak, kita belajar bersama-sama. Korupsi Tambang Timah Blok Medan Bangka Belitung. Korupsi membuat semua orang dirugikan. Mari berantas dan ciptakan kejujuran sebagai pondasi kehidupan yang kuat. Nomor 1. Identifikasi masalah. Masalah utama yang terjadi adalah korupsi dalam pengelolaan tambang timah di Blok Medan Bangka Belitung yang menyebabkan kerusakan lingkungan besar-besaran dan kerugian negara hingga triliunan rupiah. Beberapa nama yang terlibat menurut penyelidikan. Yang pertama, Harun Al-Rashid. Beliau adalah mantan direktur utama dari PT Timah Tbk. Yang kedua, Thomas Arya. Beliau adalah pihak swasta yang diduga menjadi makelar dalam bisnis timah ilegal. Yang ketiga, PT Timah Tbk, perusahaan milik negara atau BUMN yang seharusnya mengelola sumber daya alam ini secara legal dan penuh tanggung jawab. Dampak dari korupsi ini, yang pertama, negara dirugikan lebih dari 271 triliun. Yang kedua, lingkungan rusak berat, termasuk hutan dan area tambang yang tidak direklamasi. Dan yang ketiga, pencemaran air dan tanah yang berdampak pada kesehatan warga sekitar. Nomor 2, dasar hukum. Dasar hukum yang relevan terhadap kasus korupsi dan perusakan lingkungan dalam kasus tambang timah di Blok Medan. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 yang berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya, kekayaan alam seperti timah harus dikelola negara untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 69 Ayat 1, yang berbunyi, melanggar kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan. Menurut Pancasila, sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya, perusakan lingkungan berdampak pada kehidupan manusia, melanggar hak masyarakat untuk hidup sehat dan aman. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 170 dan Pasal 406, artinya merusak barang milik umum atau lingkungan hidup bisa dipidana. Nomor 3, solusi. Yang pertama, digitalisasi dan transparansi dalam sistem pengelolaan tambang agar data aktivitas tambang bisa dipantau publik dan dipantau oleh lembaga hukum. Yang kedua, pengawasan ketat oleh KPK, Kejaksaan, dan KLHK untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Yang ketiga, penegakan hukum tegas bagi pelaku korupsi dan perusakan lingkungan tanpa pandang bulu. Yang keempat, reklamasi dan pemulihan lahan bekas tambang sebagai kewajiban perusahaan tambang. Yang kelima, edukasi dan pelibatan masyarakat lokal dalam pengawasan serta pemberian alternatif pekerjaan agar tidak bergantung pada tambang ilegal. Dan yang keenam, perbaikan sistem perizinan tambang agar lebih adil, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Nomor 4, action plan atau rencana tindakan. Pemerintah perlu melakukan audit menyeluruh terhadap PT Timah dan perusahaan-perusahaan swasta yang terlibat dalam pengelolaan tambang timah untuk memastikan semua kegiatan berjalan sesuai aturan. Aparat hukum seperti KPK dan Kejaksaan, serta lembaga lingkungan seperti KLHK harus ikut mengawasi proses pertambangan dan menindak tegas setiap pelanggaran hukum. Lingkungan yang sudah rusak akibat tambang harus segera dipulihkan melalui program reklamasi dan rehabilitasi dengan pengawasan ketat dari pemerintah. Perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban reklamasi harus dikenakan sanksi tegas sesuai dengan hukum. Selain itu, masyarakat sekitar tambang perlu diberi edukasi dan dilibatkan dalam pengawasan kegiatan tambang, agar mereka ikut menjaga lingkungan dan tidak tergoda terlibat dalam penambangan ilegal. Pemerintah juga harus memperbaiki sistem perizinan tambang agar lebih transparan, adil, dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Berikut adalah daftar sumber-sumber yang telah saya dapatkan. Yang suka berenang di sungai yang kotor, ada orang korupsi 271 triliun. Coba lu bayangin, duit segitu lu mau beli apaan? Gua pengen beli akun FF. Jangan beli akun FF, beli yang lain aja, duit lu kan banyak. Lu mau apa? Emang kalau gua minta dia balik lagi bisa? Ya udah beli akun FF gua, beliin gua.
Sekian presentasi tugas pendidikan Pancasila tentang korupsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kotor, kisah usang, tikus-tikus.